Assalamualaikum Pak Jimail. Iya, tolong kami tidak jelas Sri Melayu itu dari mana dapatnya itu? Dari mana orangnya? Itu. Asal usul nama. Usul namanya. Sri Melayu itu awalnya nama yang tidak terencana. Suatu ketika di tahun 2001 kami beserta tim pariwisata Sumatera Selatan yang dimotori oleh Kepala Dinas Pariwisatanya. Pak siapa itu dulu? Pak tutup beli Pak subhanallah saya Pangbar Umur. Lanjut. Sudah oke. Ya. Beserta beliau sama-sama, kemudian habis itu rumah makannya sudah siap untuk dibuka. Balik dari itu dengan mengundang seluruh anak yatim segala macam, rombongan pengajian. Kebetulan rumah aku ini ketua pengajian Nurul Humairah yang sudah umurnya sudah hampir 40 tahun. Jadi waktu itu iya berarti 20 tahun. Jadi undanglah seluruh rombongan pengajian dan anak yatim. Diresmikan lah. Nah waktu resmi itu bingung kok. Mereknya apa ini? Nah sudah aja. Adalah undang uang Kami ke Malaysia tadi makan di rumah makan Sri Melayu dengan menu daerah seluruh menu daerah. Sri Melayu yang di Kuala Lumpur. Yang di Kuala Lumpur. Terus tempoyak ada kalau di situ. Subhanallah. Akhirnya sudahlah merek Sri Melayu. Jadi aku nyuruh minta Amiruddin Andi yang di Bukit Sejahtera itu kan. Buat spanduk merek Sri Melayu pasang. Oke. Nah, itulah cerita awalnya 2001. 2001. Jadi semula aku ini kalau cerita dengan Berlian Abdullah, bukukan itu sejarah hidup kau katanya yang unik. Ya. Karena hidupku ini selalu sesuai dengan suratan tanganku, bukan percaya dengan apa segala macam suratan tangan dalam artian apa itu namanya bahasanya kalau itu Mistis. ya bukan percaya dengan itu, tapi aku tangan aku Kebesaran. suatu ketika tahun 83 aku ke Singapura ketemu mesin macam untuk kopi itu taruh tanganku di situ keluar tulisan itu huruf kanji dan huruf ini huruf bahasa Inggris, huruf ini bahasa Inggris kepada bahasa Inggris kan apa ya aku itu artinya keluar bahasanya Anda ditolong Tuhan. Subhanallah. Jadi itu cerita namamu? Nama? Bukan nama, tangan kiri nih. Oh, tangan keluar. kiri. Subhanallah. Anda ditolong Tuhan. Jadi setelah aku flashback ke belakang, anak wong miskin dan tidak bisa sekolah, umur 12 tahun sudah merantau ke Lembang pisah dengan wong tua. Kampung di mana Pak Haji? Kampung di mana? Asli Pedamaran tapi tinggal di Pengulutan. Subhanallah. Asli Pedamaran tinggal di Pengulutan. Jadi pada saat itu umur 12 tahun lah pisah dengan wong tua. Pisah dengan wong tua. Kemudian sekolah penuh pemberitaan lah ya. 65 masuk Lembang waktu PKI. Nah, pada saat itu masih SMP, kemudian orang tua ngomong tamat SMP, kita orang miskin, memang miskin betul. Tidak bisa lagi teruskan sekolah. Kalau nak sekolah, cari sekolah yang tidak bayar. Apalah, tahulah sekolah. Pergi ya Pak Jo, masuklah di situ ikatan dinas, dibiayai oleh ikatan dinas itu sekolah. Habis sekolah, dapat lagi sekolah. Selama sekolah itu pernah 3 bulan tidak ketemu nasi. Waktu jam 6-7 kan, itu paceklik manusia betul-betul ini kan. Jadi Pak Haji ini tamat PGA? PGA, jadilah jadi kuli. Akhirnya tamat jadi guru agama jadi yang, guru? Tidak, tamat guru agama tapi tidak dilantik. Lantas mencari kehidupan masing-masing. Nah kawan-kawan kuliah kalau aku dengan kawan aku yang tidak kuliah dulu ingat nama Mustafa Husin Sri ya? Nah, itu adanya itu kawan aku kan lagi pengajar di dusun deh, ngajar PGA juga. Begitu ngajar PGA yang anak diajar itu kan seumur kita. Lagilah kau aku nak merantau. Nah begitulah aku berkuliah kemana-mana ya. Baliknya dari kuliah itulah singkat cerita
betul-betul aku ditolong oleh Allah. Suatu ketika banyak sekali keajaiban, termasuk ini termasuk keajaiban. Keajaiban pertama dari kuli, bos aku tuh memberikan perusahaan itu sama aku secara cuma-cuma. Subhanallah. Yang tidak masuk akal. Subhanallah. Itu termasuk juga ada tanah 120 hektar dibentok. Tapi satu sejengkal udah aku enggak. Sampai sekarang diambil masyarakat di Basel. Dihibahkan. Tidak dihibahkan. Jadi waktu Pak Jamdami jadi Tugu, kawan aku di Saipul jadi Bupati Mentok, uruslah itu surat katanya. Bawalah sini. Pertanyaan aku sih kok, sudah ditempati masyarakat belum? Sudah. Ya sudah, itulah insya Allah amal yang aku dengan amal kami insya Allah. Nah itu ceritanya, itu ditolong Tuhan ya. Dia menjualkan perusahaan tapi ditolong Tuhan. Itu yang nunjuk perusahaan tuh itu ini. Apa? Wong itu yang nunjuk perusahaan. Angkatan Laut aja. Angkatan Laut. Makanya perusahaan Hubungan dengan beliau apa? kuli dia asalnya. Subhanallah. Jadi kuli dia, jadi kuli 2 tahun kuli dia ngomong kau ambil perusahaan aku dengan syarat itu tahun 74. Iya makanya. Dengan Kalau syarat lain, tidak boleh ngambil duit kecuali 1 juta Iya, satu makanya bulan, dibahin besar di 1 juta satu bulan untuk makan. Tapi begitu perusahaan ini break even, kau kelola, itu melah. Bagi 2 dulu, bagi 2. 3 bulan bisa break even. Subhanallah. Bergerak di bidang apa? Hah? Bergerak di bidang apa? Monopoli udang jalan. Subhanallah. Ekspor. Ekspor. Jadi pas waktu itu sempat aku punya kapal 60. Speedboat itu 40 ya. Kalau dulu merek Prim Kopal Agus itu aku punya. transportasi itu. Hah? Udang. Ya, kalau kapal Prim Kopal itu kapal-kapal besar yang 100 ton yang mau main di Laut Cina Selatan, Darempa. Pak Haji Mail, gimana anak-anak ikut jejak Bapak atau tidak? Rata-rata ikut jejak kecuali yang nomor 2. Yang nomor 2 dia ke dokter dia. Jadi dokter yang nomor 2. Dokter di mana dokter? Lainnya sarjana ekonomi segala macam tapi tetap mengelola ini. Yang dokter enggak? Kemana dia? Dokter pegawai negeri ASN. Oke. Berapa anak? 4. Pak. Yang laki-laki 1. Unsur itu banyak yang jemaah haji aku di unsur itu. Jemaah haji kita. Ar-Rahmah itu kan aku punya. Ar-Rahmah. Ar-Rahmah itu aku punya. Sini kadang berangkat dari sini kan keluarganya banyak. Oh ya, yang Pak dokter. Jana Al-Wari itu pembimbingnya Jana Umar itu. Artinya dia pembimbingnya tapi ownernya gitu. Termasuk Auladi itu ownernya gitu juga. Yang Dokter Andes itu? Zainal Umari. Bukan, satu lagi? Teguh Sobri. Satu lagi ada. Sofyan Hasan. Oke. Jadi Sofyan Hasan, Zainal Umari, Teguh Sobri itu yang lama. Sudah itu ada yang dari Pak Lukman yang setiap tahun yang kami berangkatkan. Kantornya di? Siapa? Kantornya? Oh di sinilah. Di sini. Tapi tahun ini agak 2-0 ya 2 tahun ini. 2 tahun. 2 tahun itu. Tahun depan gimana? Tahun depan prediksi? Kemarin aku ketemu dengan Dirjen di sini lah. Hari Kamis. Aku ketemu Dirjen yang baru nih, Pak Elman. Jadi aku minta coba paparan karena aku ngumpulkan KBH seluruhnya. Oh iya. Kan aku ketua forum KBH Sumatera Selatan. Iya. Nah, tanya Pak Elman, Pak Dirjen coba. Walaupun kami tahu Pak Dirjen itu penentu ketiga. Ketiga bagaimana? Yang pertama jago Allah. Yang kedua Arab Saudi. Yang ketiga baru Bapak. Tugas kami mendoakan. Oh ya benar kan? Kalau kita ngomong bisa, Arab Saudi tidak bisa. Arab Saudi ngomong bisa, kita bisa. Allah ngomong tidak, tetap tidak. Subhanallah. Jadi akhirnya Dia mungkin nomor 3 cak tadi kata bantahan dia. Iya. Ya enggak mungkin bantah dia itu. Benernya itu. Subhanallah. Kan aku di 26 tahun. Setiap tahun hampir non-stop berangkat haji itu kan. Bawa jamaah. Sebelum di sini. Itu cerita tadi nyambung kan kayak saya cerita. Jadi begitu tahun 2001 yang waktu ini buka itu datang kejenuhan. Padahal itu usaha udang banyak usaha laut kapal 60 truk angkut yang dari seluruh hampir dari Bukan dari tambak bukan? Kan kalau seluruh pelabuhan, aku hidup di pelabuhan. Sumatera itu cuma ada Aceh.
lalu dari Sibolga, Bukannya udang Pasar tambak. Gaung, udang sudah tinggal, udang nggak lagi, Kemudian beli mobil lewat darat, jadi darat itu semua diangkut. Kemudian dari pantai utara, mulai dari Banyuwangi, Oh, sampai Banyuwangi sana. Tuban, apa namanya itu, Brondong, Tegal malah aku ada pelabuhan kapal di situ. Jakarta, Merangkai, Marbaru. 2001 datang ke Jenuhan. Ngurusi kapal-kapal. Jenuh betul jenuh. Sampai aku ambil keputusan stop total. Ini buka ini serempak dengan buka KBH. Nah, itu banyaklah pertimbangan sebetulnya. Kenapa tidak diregenerasikan ke anak atau ke adik? Aku betul-betul ngambil pertimbangan Drastisnya itu. yang barangkali cuman aku boleh ngomong untuk aku, kalau untuk umum tidak boleh. Menurut Itu aku, umur berapa itu? Umur 2001 itu umur berapa itu? ya betul. Pas 2001 umur berapa Pak? Kira? Aku pergi haji pertama tahun 91, umurku 36. Dari situlah aku hijrah. Tapi dari 90 itu ke 2001, karena buka KBH itu 2001, itu hampir 10 tahun. Itu hampir pergi haji terus. Nah, pergi terus. Karena waktu itu dalam benakku tuh selalu ada rasa keraguan atas keabsahan berdagang ikan itu. Karena udah bijak kabur. Bahkan ada di situ keikhlasan kurang. Karena aku masih punya kapal. Aku juga sekali kan agen dan pengecer. Jadi sekali tahu betul. Kita kirim pokoknya pasaran baik di Palembang. Kalau kirim dari Sibolga, pokoknya satu truk dari Jakarta atau di Bandung sampai sini harga jatuh. Itu dibayar dengan harga jatuh. Mereka Dibayar dengan harga jatuh dan itu sudah jadi umum seluruhnya. Termasuk kita kirim ke Jakarta. Jarang dengan harga naik, jarang. Tidak, jarang sekali. Jarang sekali. Yang harga turun, harga hancur, harga turun. Bahkan ada suatu ketika ikan tuh dikirim baik. Kan udah laku, belum sistem kostorit sekarang. Kalau sekarang sistem kostorit kan baru sekitar 10 tahun terakhir. Sementara aku lah 20 tahun tinggal di. Nah, begitu udah dijual besok itu. Sempat kita ngomong yang dari waktu itu Pasar Gaung Padang, Pak, ikan ini tidak laku. Biarlah aku bayar ongkos truk ini balik lagi ke Padang. Pak, dijual bayar berapa duit, ambillah atau buang. Kan betapa sakitnya mereka. Iya. Nah itu juga kita kirim ke Jakarta. Iya. Kirim ke Jakarta pernah satu kapal ikan itu tidak jadi duit sama sekali. Zolim ya gitu istilahnya. Tapi kondisi mereka memang. Dan memang itu lagi lazimnya seperti itu memang. Nah itulah yang selalu berkecamuk di pikiran. Wah ini dagang nggak benar. Begitu aku buka ini, cuman menjual pertama kali pindang itu Rp6.000 seporsi. Itu pun mahal ya? Bukan, betapa murah. Ya itu pun mahal itu pun Iya. mahal. Tapi betapa kecilnya dibanding yang aku punya kapal sekali. Iya. Jadi sebenarnya drastisnya perubahan dari. Tapi sampai kawan-kawan ngomong, kok bisa ya? Kok mau ya? Nggak tahu inilah yang aku ini. Tapi yang paling aku senang waktu itu karena membimbing haji. Jadi setiap tahun berangkat haji. Itu pun banyak. Dan ada satu hal, aku terasa hijrah, walaupun aku dari dulunya sempat sana. Karena aku yakin benar tidak ada selembar daun yang jatuh kecuali kehendak Allah. Betul. Napoleon, aku sudah sekolah. BGA. Sekolah sekolah agama, dari kecilnya madrasah. Kok sekarang aku lari juga jauh dari itu kan? Iya. Kan? Kamu 40 tahun jawabannya setelah aku buka KBH. Iya, ini maksudnya. Allah itu memang tidak kati yang palsu keputusannya. Iya. Tidak kati yang palsu keputusannya. Jadi tambah ditekun itu lah. Nah, berkembang sudah. Rumah tinggal di Tago-Takar itu. Pak Ridwan ngomong, Pak Haji pacar rumah ini jadikan sekolah. Oke. Nah, jadilah sudah uang 3 jadi owner gitu. Aku Pak Ridwan sama Pak Usen. Usen itu orang wong Surabaya. Dengan jadi auladi ya. Auladi. Dulu di pelabuhan ya. Apalagi yang jadi ini yang masih
impian yang belum tergapai kira-kira sampai Nah, sekarang aku sebetulnya kalau dikatakan puas belum, tapi katakan tidak puas bersyukur, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehingga aku ngomong dengan anak-anak aku sekarang berpacu dengan waktu. Karena umur kami berapa lama tidak tahu. Kami berusaha, memang tahu yang kami tinggalkan untuk anak, tapi kalau anak menggunakan secara baik itulah sedekah dari amal kami. Betul. Tapi aku ingin lebih konkret. Lebih konkret macam rumah. Saya tahu ini bukan harta kamu lagi. Ini harta yang aku akan bawa mati. Untuk bawa sekolah, jadi berarti kamu bukan ahli warisnya kecuali di situ. Oke. Kemudian ada juga itu kan berbayar. Kawan aku yang dari Muhammadiyah ini. Tergantung niat. Benar, niatku ada dua. Aku ingin beribadah dengan anakku untuk meninggalkan hal yang mencukupi untuk dia sehingga dia jauh dari kepakiran yang mendekati kekufuran itu. Yang kedua, aku kepengen dari hasil yang didapat oleh siswa segala macam baca Fatihah dari guru-guru yang kita juga di dalamnya ada saham. Ingin juga mendapatkan di situ. Ya. Kak Ajis sudah ada yang disebut cleaning dads. Pernah dengar itu? Cleaning dads. Cleaning dads. Cleaning dads itu artinya kita membersihkan apa baik itu harta dari untuk menghadapi kematian. Ada tak konsep itu dengan Kando? Sebetulnya barangkali kalaupun itu akan diarahkan ke sana, mungkin macam kemarin, tapi sesuai dengan kemampuan karena kan di dalam hidup ini bisa dirasakan dan dapat ditemui di mana tempat. Kita melihat orang itu jauh lebih baik. Orang kelemahannya uang itu berduit segala macam. Orang kelemahannya amalnya banyak. Oh bagus nih uang itu. Tapi di dalam tetap dia sebagai manusia banyak godaan, banyak cobaan, banyak segala macam. Itu jadi tetap itu. Jadi orang melihat aku kematian Pak Haji ini tidak tahu di dalamnya bahwa kita masih gersang. Makanya kemarin ketika dengan rumahku, aku berusaha di akhir umur kita ini mana harta-harta yang kira-kira rasanya untuk anak cukup lah ya, tinggal untuk anak cukup. Tapi di luar itu akan aku laju ke dalam. Ya, setuju bagus. Macam masjid yang punya Sofyan Setepu itu depan itu tanah aku tuh. Dan itu di notarial. Tidak boleh dijadikan yang lain. Itu sekarang aku dengar di bendel nak dijual kan? Dijual. Aku juga tahu ingatkan baik, tapi aku lihat di bendel itu masih namaku. Sertifikat masih namaku. Karena di situ ada di ini belum dibalik nama oleh pertanahan. Karena di situ tulis di notaris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peruntukannya untuk masjid. Jadi andainya itu dijual, kemudian masjid dibongkar masih gugat jadikan masjid. Tapi kalau dia dijual tetap masjid. Iya, tetap masjid. Iya, niatnya masih. Tapi niatnya masih dalam bentuk wujud juga. Kalau niat kita biarlah kena dia nak jual lajulah, tapi masjid dibongkar, aku keberatan. Karena niat dari awal tuh itu dijadikan masjid, mengkunjukkan sama dia. Nah, kemudian di Pagayun ada juga gitu kan buat madrasah. Ada juga ada kawan aku sekolah dari itu. Sehingga aku tuh sebetulnya bukan ini ya, bukan ingin menjabarkan. Cuma kepengen bahwa apa yang uraikan dengan rumah tidak pernah bantah. Kalau pajak harta ini jangan seluruhnya jadi wong, jadi punya wong. Kan punya anak tuh punya wong. Kalau pajak punya kita. Punya kita. Aman pajak. Lah dikirim ya dak ya. Makanya sekarang ini kan aku lagi bangun Jakabaring. Jakabaring itu kan ada 3 hektar setengah. Aku ngomong ke dengan anak. Itu bangun ini sekolah, masjid sudah jadi, kan di sekolah ada masjid juga kan. Dan mungkin aku juga nak buat boarding school, tapi berpacu dengan umur tadi kan, berpacu dengan umur. Kalau jadi dalam 10 tahun, pokoknya bisa jadi umur kita 10 tahun. Umur 80 rasanya masih ada lah, masih ada tenaga lah. Insyaallah. Insyaallah. Yang banyak apa itu ya? Angsa ya? Ya. Sering aku. Pelanggan aku dimakan situ. Kalau beliau ini aku ngikuti terus, baik tulisan aja ucapan segala macam ngikuti terus. Karena beliau tuh udah lupa sebetulnya. Dulu ngajak ada uang itu Inggris yang nak buat program nampung air. Aku sudah buat galau itu. Aku sudah ada galau itu tampungan air. Begitu juga di sana.
Oh, Di sana itu betul. sekitar 20%, 30%. Ya. Jadi kolam airnya. Itu tanah itu. Ada jadi juga kolam. yang model bawah itu Pak ya, Pak Supli. Yang di mana? Resapan dari Resapan, Boleh, ya. boleh, Iya. boleh, dari pucuk Pak kemarin. Tanggal 30 ini aku dipanggil oleh Perkim, PU Perkim, Pak. Untuk menjelaskan itu bahwa Sebetulnya itu yang benar. Maksud aku yang benar tuh, itu dulu kosong betul air aku itu. Iya. Tidak bertahan. tapi Kando, aku pengen ngasih tahu Perkim bahwa fokus kalian itu jangan untuk membeli karena pemerintah nggak ada duit kan. Tapi dekati orang kaya untuk berwakaf. Nah, aku teringat Kando ini kan. Dalam artian apa ini? Untuk jadi kolam retensi itu orang kaya. Jadikan kolam retensi, tapi yang ada nilai itu. Nilai, iya. Nah itu kalau ngajak uang dijadikan kolam retensi umpamanya, kemudian tidak punya nilai manfaat lain selain dari itu, kadang-kadang dia berpikir. Iya. Nah, aku tuh punya tanah Kando 1 hektar lebih di dekat apa itu di belakang perumahan yang baru nih, perumahan Citraland itu. Yang di mana? Yang di Citraland belakang dekat belakang kuburan. Citraland di di sana. Karya Jaya. Di- Karya Jaya. Aku tuh juga nak nyari sponsor Karya supaya Jaya? Yang di sini, yang di Arah ke Musi tempat Duo. Iya. Oh, Nah, aku tuh pengen ada sponsor membuatkan kolam, buatkan masjid. Kemudian di tanah itu 3,5 hektar. Ada guru-guru kan, tanah guru-guru tuh biar ada nilai. Nah, cuman kami ini kan udah kati jalan masuk. dananya ya. Dari Hoktong tuh udah enjo. Sedihnya aku, kita punya negara, punya Melayu asli, tapi mereka yang Dan punya kuasa. selama ini kan jual ke sana keluarnya. Iya, tidak. Nah bukan, selama ini kan keluar ke samping Awi itu. Keluarnya ke samping Awi sebelum Citraland itu nutup. Nah, sebelum Citraland itu nutup itu kan ke samping Awi itu keluarnya. Nah sekarang ditutup oleh Citraland, artinya luarnya ke belakang ke Hoktong. Iya. Nah, ke Hoktong. Ke Hoktong. Begitu ke Hoktong. 38 hektar, 38 meter cuman. Berapa? 38 meter. 38 meter. Dari dari batas Hoktong itu, dari jalan Hoktong. Dan juga dia. Dangenju. Nah, kemudian kami nak nyoba ada uang kuburan itu, Kanda. Uang kuburan tuh langsung ke tanah kami. Ada nak buat jalan pecahnya tuh. Iya, Itulah iya. paling ada. Iya. Kuburan itu 1 hektar ya. Jadi ada makam untuk umum ya. Iya. Alhamdulillah. Lagi diusahakan insya Allah. Berapa hektar tadi? 3 hektar. 3 hektar setengah kan nak dicaplok oleh Citraland. Jangan juga Jadi di situ tuh guru-guru. memang- Di situ memang Citraland itu menggunakan preman-preman itu. Menggunakan preman-preman itu. Betul. Mereka tuh 155 hektar. Ya kita Yang juga listrik itu bukan punya Hoktong bukan ya? listrik yang mana? Yang PLTG, tenaga gas yang di Bukan, punya Hoktong bukan. Karena Oke. di belakang situ Hoktong Galo beli itu. Oke Kando, mimpi anak-anak dengan mimpi Kando mirip-mirip ya. Mirip-mirip. Mirip-mirip, Dan sekolah. bukan hanya mirip-mirip. Karena aku merasa intinya ini anak-anak tidak pernah menghalangi. Tidak pernah menghalangi. Cuman aku merasa apa yang kulakukan itu jauh dari wajar. Sangat wajar maksud aku. Wajar, ya. Sangat wajar. Jauh dari menekan anak-anak. Karena apa yang sudah kutinggalkan untuk dia sudah lengkap. Sudah lengkap. Jadi bahkan soal umpamanya dibanding dengan aku dulu. Aku dulu betul-betul tidak punya apa-apa. Tapi aku tidak menghendaki kamu anak-anak aku Tapi sama boleh dengan tak? aku. Boleh tak Kando mengatakan sebetulnya yang kayo tuh wong tua Kando tuh. Artinya Itu bisa. dia mewariskan anak yang hebat. Nah, itu bisa itu. Iya. Makanya kemarin aku punya tanah ada sebelahnya pesantren. Kebetulan pesantren itu kawan aku sekolah Di mana tuh? di Ibul. Oke. Ibul Pekayun itu. Ibul Pekayun ya. Nah, Umar namanya, dia kepala sekolah, lu telah pensiun. Seumur dengan aku sekolah sama-sama waktu SMP. Dia ngomong, aku setelah aku teliti katanya
tanah di sebelah aku tuh tanah kamu katanya. Ngapo? Ada apa? Aku tuh tanah itu juga sudah 50 tahun gue beli. Enggak pernah nino, enggak pernah. Dan itu disawai wong hasilnya ada terus. Tapi aku ini punya konsep lain, konsep apa? Mamanya kalau ku jadikan namanya memperluas pesantren, diaturi. Cuma namanya itu bukan dari untuk aku, nyambung yang tadi kan? Namun kalau untuk Bapak Agung. Subhanallah, subhanallah. Jalan nggak Ji? Jalan nggak Ji itu ya? Ya untuk Bapak. Kemarin aja kita 3 hari untuk Bapak aku dengan mertuaku. Jadi mertuaku yang lanang dengan Bapak aku kan, yang meninggal kan itu. Iya. Masih hidup. Mak masih hidup. Masih hidup, 80 lebih, hampir 90. Walang kebangga mak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Nah, itu cerita. Kalau mertua betina atau anu nyonya dari mana? Betih. Oh, beti. Beti. Kami sama-sama Beti lingkis. Hah? Beda ya? Apa? Beti dengan lingkis. Oh lain. Lain. Beti itu sebelum Meranjan. Oh, sebelum meranjang. Kalau Lingkis itu dekat Batun. Oh, oke. Dekat Cijawi. Oke, beda ya. Nah, Oke, Kando, jadi ini akan aku letakkan di YouTube. Ini amal jariah. Dapat ilmu langsung. Ini amal jariah. Mudah-mudahan ini ya orang dunia juga melihat ya bahwa Tapi aku berharap minta maaf nih aneh. Kalau pacar jangan di dulu di ini. jadi. Iya, Jadi. takutnya apa? Ria ya. Takutnya iya betul. Itu Ya, yang oke. takutnya itu. Oke, tapi intinya bahwa kebaikan itu harus diberitahu nanti kalau tiba waktunya kita coba. Padahal aku dewek perlu. Aku dewek perlu. Aku ngomong ini supaya aku pacak memagari hatiku. Ya, Kan kita ini manusia. betul. Bolak-balik. Betul. Tapi kalau aku sudah ngomong dengan kawan-kawan, paling tidak kawan ketemu, wah aku pernah ngomong ini, aku pernah ngomong ini. Itu hatiku terpagar. Oke. Ini- Jarang-jarang kan dapat langsung membagi pengalamannya dari Haji. Oke. Cuman itu tadi kembali takutnya sih kok. Kembali penglihatan manusia itu terhadap orang lain tidak sama. Oh, datang ke aku sini, bayangkan saking hati-hatinya aku. Kan aku ini selama ini kan setiap bulan tuh setengah bulan di sini, setengah bulan di Arab Saudi. Tiap bulan nih kan. Kadang-kadang sebulan penuh tuh ngabiskkan visa 30 hari tidak balik-balik. Dari Arab Saudi dalam rangka bawa jemaah. Ini kan yang umroh. haji tiap tahunnya. Jemaah aku paling besar, paling 1,5 kloter setiap tahun. Ya, Istri itu banyak. 150 bro. 1,5 kloter. 1,5 kloter, 600 ya. Itu Ya. di unsur itu banyak jemaah. Betul. Baik haji maupun umroh Iya, ya. haji ataupun umroh. Subhanallah. Apa namanya subhanallah, tuh subhanallah. apa ya? Khawatir penilaian uang. Begitu dia memberikan penilaian, dia mengitukan suatu harapan, melontarkan suatu harapan. Nah harapan itu disesuaikan dengan penglihatan lahir ya. Ternyata yang ada di dalamnya aku dewek tidak sama itu. Iya, oke. Ini agak akhir ya dari wawancara ini Kando. Apa yang terpikirkan oleh Kando dengan hati, dengan otak, dengan iman, dengan akidah COVID ini nih dari konteks apapun. Apa pelajaran apa dari Jadi pandemi? banyak sekali, sebetulnya banyak sekali. Intinya dari sejak awal dalam benakku Jomsiko, Allah ingin memberikan pelajaran bagi kesombongan umat, baik itu apakah dia itu penguasa ataupun pengusaha, apa baik berikan pelajaran bahwa kamu hebat, kamu sombong, kamu gagah, kamu bisa mengendalikan sesuatu, dinjuknya yang tidak kelihatan kamu nyerah. Yang aku dewek terus terang sampai saat ini, kamu lihat dari tadi aku tidak pakai masker, aku tidak pakai masker. Jadi bukan tidak mau ikut bawa aku, cuman kalau setelah ditegur aku pakai. Sebetulnya sama kita tuh agak sama ya, karena saya tidak yakin nih bahwa COVID itu tidak bawa GPS. Dia bawa kan. Iya, dia tahu nak kemana. Ada lebih hebat lagi GPS-nya. Dia tahu nak kemana. Dipilih Dia tahu aja. nak kemana, iya. Tapi sebagai Tidak bawa GPS. manusia yang diminta oleh Allah
berikhtiar, tetap kita ikhtiar. Tetap, kita tetap, ikhtiar. tetap. Tetap kita ikhtiar. Aku habis dari sini aku nyium minyak kayu putih itu hidung iya. aku. Minyak kayu putih itu minum kalau aku. Oh minumnya, Minum. minumnya nih. Minum minyak kayu putih. Oke. Minyak kayu putih itu minum. Bahkan di Wong Palembang itu ada 5 batang itu Daunnya. pohon apa itu? Iya, pohon kayu putih. Bukan, pohon ini, pohon yang Ojipus apa? Eukaliptus. bukan pohon yang dibuat untuk obat itu yang direbus daunnya. Baja. Daun alah. Aduh. Daun Pahit ya? Sungkai. iya sungkai. Sungkai ya. Sungkai. Sudah ada pohonnya? 5 batang aku di sana. Dulu habis gundul, itu sekarang banyak lagi tuh. Waktu musim kafir kemarin gundul. Aku buat pembibitan sekarang. Dikit, nah. Oke, terima kasih jazakallah khair. Ini amal jariah. Aku bangga kecinguan aku tidak sesuai kandani umur 70 ya. Curang ini udah ya. Kalau ngaku 50 percaya. Iya, kalau 56 boleh lah ya. Jana Umar itu di bawah aku setahun. Aku juga berguru sama bapaknya. Dulu masuk Palembang dulu aku 2 tahun. Tapi kami lagi muda dulu. Aku di bapak dia tuh lah. Kami lagi sekolah itu. Aku sekolah SMP lah disuruh naik mimbar itu khotbah. Tapi giliran ke dunia juga melanglang buana ke usaha lebih kurang 25 tahun itu. Nah itu yang aku udah balik ke situ. Bukan yang Habib, yang Arab itu tidak ikut Rahmah. Gimana? Yang pembimbing juga yang Habib, siapa namanya? Dr. Andes. Ali Idrus. Ali Idrus. Tidak. Tidak apa? Tidak di sini. Aduh, Iya, tidak dia aku dia punya dewek. Oh, dia punya dewek. Ya Allah, dan dia lah yang datang ke aku, bukan hanya dia. Banyak para kiai itu termasuk Zainal Abidin Hamid segala macam ngumpul di sini. Minta pencerahan. Mak Mano, ada yang manggil Dindo, ada yang manggil Pak Haji. Kami nak numpang bertanya dan berguru. Kalau Ali itu dengan aku nih paling cocok nian kan. Kalau kemana-mana tidur sekamar tulang kan aku. Aku tidak kalah dengan yang lain karena sama-sama udah ngerokok. Ya oke. Terus Kando kan cuma teman PGA ya. Dalam pergaulan dengan orang Depak itu yang profesor, yang Dr. Andes, yang MA, tak ngerti urusan nih. Kati urusan. Si Rozi melo aku biar. Oh, si Rozi. Si Rozi melo aku, rektor itu. Iya rektor ya. Si Rozi rektor dari Unsri banyak rektor. Itu apa? Yang profesor, yang dokter melo aku. Banyak yang melo aku. Karena aku tahu persis yang di bidang ilmunya baik dia melo. Karena haji ataupun apapun manusia itu pada umumnya awam. Jadi jangan kita ngomong lebih. Betul. Dengan sesuatu dia awam. Sebetulnya dia tahu, cuman dia awam baik. Ya, dia awam karena kita begini. ala bisa karena biasa. Nah itu baik. Nah kita. Oke. Intinya jangan kita tidak boleh rendah,